I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Yolanda. Dan di video kali ini saya nggak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu Salis Imanullah. Di sini kita berdua akan membahas tentang meningkatkan kinerja karyawan agar lebih produktif lagi dalam perusahaan. Nah, untuk poin-poinnya dan untuk pembahasannya langsung aja kita simak ya. Oke teman-teman, langsung aja nih ya kita membahas tentang secara umumnya ya. Untuk secara umumnya itu penilaian kinerja yang bisa dikatakan baik itu ketika suatu kinerja atau suatu pekerjaan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang job desk yang sudah kita kerjakan kayak gitu. Nah, penilaian ini bisa dilakukan dengan cara analisis strategi terhadap pencapaian yang telah didapatkan kayak gitu. Karena kita kan tahu nih ya bahwa ketika kinerja dapat lebih efektif, dampaknya itu tentu langsung pada produktivitas bisnis menjadi lebih baik lagi, semakin berkembang lagi. Nah, memang meningkatkan kinerja bukanlah hal yang sangat mudah ya. Perlu beberapa kiat atau beberapa poin-poin yang harus kita simak, yang harus kita ketahui dulu ketika melakukan suatu kinerja atau suatu pekerjaan. Nah, apa aja sih poin-poin tersebut ya kan untuk meningkatkan karyawan dapat bekerja lebih efektif lagi. Nah, poin-poinnya langsung aja kita simak ya. Oke teman-teman, untuk poin pertama ya yang harus kita lakukan agar karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif lagi, yaitu poin pertamanya itu adalah transparan kayak gitu. Ada banyak sekali ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang kayak gitu. Salah satunya yaitu adalah transparan. Dari segi penilaian pekerjaan, baik itu untuk jumlah gajinya, job desk dia bekerja kayak gitu. Nah, perusahaan tuh harus memberitahu nih kepada karyawan untuk gajinya berapa, job desk itu apa, seperti itu ya. Baik untuk jumlahnya, nominalnya seperti itu ya. Karena bagaimana sistem kerja yang ada pada perusahaan bisnis tersebut. Ketika seorang karyawan merasa bahwa tempat ia bekerja cukup transparan nih ya kan, mereka dengan senang hati meningkatkan kinerja mereka begitu ya kan. Berdasarkan survei secara garis besar, hal yang menyebabkan karyawan bekerja optimal adalah transparansi dari segi penilaian. Jadi mereka bisa produktif lagi nih dalam bekerja gitu, karena akan ada nilai secara jelas oleh perusahaan-perusahaan tersebut seperti itu. Nah, baik, untuk yang poin kedua yaitu ada yang namanya jenjang karir. Seharusnya ya perusahaan-perusahaan besar itu memberikan jenjang karir yang jelas untuk karyawan. Sebab apa ya? Perusahaan-perusahaan itu harus memberikan jenjang karir yang jelas agar karyawan tuh termotivasi untuk mengejar jenjang karir tersebut, Kak, ya kan? Agar karyawan itu selalu semangat dalam bekerja, agar kinerja karyawan terus mengalami peningkatan, terus mengalami kemajuan untuk si karyawan tersebut agar mencapai jenjang karir yang mereka inginkan. Nah, pemilik perusahaan sudah seharusnya selalu memperhatikan jenjang karir karyawan agar tetap ada seperti itu. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Salis Imanullah. Silakan untuk Salis untuk menyampaikan poin-poin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Imanullah. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sudah dibacakan oleh Farha Yolanda. Berikut materi selanjutnya yaitu adalah suasana kerja yang kondusif. Suasana kerja yang kondusif ternyata memegang peranan faktor yang sangat penting. Selain beberapa yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya untuk itu perlu adanya perhatian bagi pemilik perusahaan agar selalu memperhatikan suasana kerja, seperti dengan memperhatikan kebersihan sosial sesama karyawan dan sistem manajemen yang baik. Suasana kerja yang kondusif dan nyaman akan membuat pekerja atau karyawan merasa betah, selalu bersemangat ketika datang ke kantor atau pabrik. Tentunya hal ini semacam dapat membuat kinerja menjadi lebih efektif sehingga kegiatan perusahaan terus berjalan lancar. Dan selanjutnya adalah memenuhi hak-hak dari para karyawan.
hak karyawan ternyata memberikan pengaruh terhadap kinerja para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena hak karyawan itu adalah sepenuhnya adalah milik karyawan. Yang contohnya seperti gaji tunjangan hari raya, bonus tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya yang dapat diberikan pengaruhnya bagi karyawan tersebut. Biasanya hak tersebut sudah tertulis dalam kontrak kerja yang sudah dijanjikan pada awal dia bekerja. Untuk itu, agar kinerja karyawan dapat meningkat, berikanlah hak karyawan yang dapat diberikan sebagai insentif agar mereka memiliki motivasi ketika bekerja. Semakin tepat teknik memberikan tunjangan, maka semakin efektif kinerja yang diberikan oleh para pekerja perusahaan. Bagi seorang pemilik perusahaan, harus bisa memanajemen hak karyawan tunjangannya agar segala sesuatu dalam kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir dari materi ini adalah komunikasi yang baik antara pemilik perusahaan dan juga karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Komunikasi juga memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena ketika manajer mampu membangun komunikasi efektif, maka persepsi dari semua pekerja menjadi sama. Persepsi yang sama memberikan gambaran secara garis besar bagi seluruh pekerja apa yang harus mereka lakukan. Jadi ketika ada kebijakan baru, maka perlu komunikasi yang baik agar semuanya dapat melihat dan merasa bagian dari perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Materi dengan judul cara meningkatkan kinerja karyawan agar lebih produktif dalam perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini. Mohon maaf ada salah-salah kata atau ada salah-salah dalam penyampaian. Mohon dimaafkan atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.